Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi kita akan belajar mata pelajaran PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kompetensi dasar pelajaran hari ini adalah 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3, mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian mengetahui keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengetahui pengaruh globalisasi di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Mari kita belajar sama-sama. Keberagaman sosial masyarakat Indonesia. Keberagaman sosial itu dipengaruhi oleh tempat tinggal masyarakat yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada yang tinggal di pedesaan dan ada yang tinggal di perkotaan. Inilah yang mempengaruhi keberagaman sosial di masyarakat. Di pedesaan, jadi mata pencarian utamanya adalah di bidang pertanian. Dan masyarakat pedesaan masih memegang teguh adat istiadat. Sedangkan di daerah perkotaan itu mata pencarian masyarakatnya antara lain yaitu di perindustrian, perdagangan, dan di bidang jasa. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam, terdiri dari atas berbagai suku dan budaya yang berbeda. Seperti kita ketahui, di sekolah Santo Markus juga terdiri dari beberapa siswa heterogen, yaitu yang berbeda suku dan budayanya. Keberagaman budaya masyarakat. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan kebudayaan. Keanekaragaman budaya tersebut salah satunya dipengaruhi oleh keadaan alam setempat. Nah, keberagaman budaya di Indonesia antara lain itu ada rumah adat. Nah, bisa kita lihat ini adalah rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Ini rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Ini rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Ini rumah adat Hanoi dari Papua. Dan masih banyak lagi rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya yang kedua adalah tarian daerah. Kita sudah pernah mempelajari, yaitu ada tari saman dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, tari kecak dari Bali, dan masih banyak lagi tarian-tarian dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah pakaian adatnya. Nah, ini ada pakaian adat dari DKI Jakarta. Yang ini pakaian adat dari Sumatera Utara. Nah, ini dari Yogyakarta.
ini dari Papua. Nah, inilah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Masih banyak keberagaman budayaan di Indonesia. Keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Keberagaman ekonomi salah satunya dapat dilihat dari jenis pekerjaan. Karena pekerjaan itu bisa menentukan penghasilan. Ya, beda antara pekerjaan yang di bidang kontraktor dengan pekerjaan yang sebagai buruh. Ya, bisa buruh pabrik. Nah, itu beda. Hasil penghasilannya itu pasti berbeda. Makanya keberagaman ekonomi salah satunya dapat dilihat dari jenis pekerjaan antara direktur, ya, direktur perusahaan dengan apa? Misalnya dengan pekerjaan servis HP atau servis AC. Nah, itu beda penghasilannya. Ya, makanya dari keberagaman ekonomi tersebut kita harus saling menghargai, terutama di lingkungan tempat kita tinggal. Nah, jika kamu dari keluarga yang cukup berada, maka harus bersikap rendah hati, menghargai, dan membantu orang yang membutuhkan. Nah, jika kamu berasal dari keluarga yang kurang mampu, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Namun, harus berusaha dan meningkatkan kemampuan diri. Jadi, kita harus terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita. Agar apa? Ya, kesejahteraan kita makin membaik. Jadi, kalian mulai dari sekarang jangan bermalas-malasan. Karena kalau kalian ingin menjadi orang yang mempunyai keadaan ekonomi yang berada, berarti kita harus bekerja keras, jangan malas-malasan, ya. Nah, pengaruh globalisasi. Nah, globalisasi itu erat kaitannya dengan perubahan sosial budaya, ya. Globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris, globalization, yang berarti proses masuknya negara ke pergaulan dunia. Global itu artinya dunia. Nah, istilah globalisasi digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan dalam perekonomian dunia akibat meningkatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Nah, tadi erat kaitannya dengan perubahan sosial budaya di masyarakat, ya. Kemudian globalisasi bersifat multidimensi yang bersama-sama mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ini saling berkaitan ya satu sama lain. Jadi mereka itu saling berhubungan. Ya. Yang pertama, pengaruh globalisasi di bidang sosial. Nah, itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya antara lain mudahnya bahasa asing masuk ke berbagai negara. Yang kita tahu Indonesia sekarang ya itu banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini mudahnya masuk bahasa asing. Dan mulai banyak pekerja perempuan yang dahulu hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki. Ya, bisa kita lihat ada polisi, polwan, ya kan, itu menduduki sebuah jabatan. Bisa Kapolres, ya ada Kapolres perempuan, ya, yang dulu hanya
dilakukan oleh laki-laki, sekarang perempuan sudah mulai bisa berpartisipasi. Kemudian dan masyarakatnya semakin heterogen, ya, makin bermacam-macam, ya. Itu akibat pengaruh globalisasi di bidang sosial. Nah, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu hilangnya rasa gotong royong dan muncul egoisme di antara masyarakat. Nah, ini ya, dari pengaruh globalisasi itu di bidang sosialnya itu adalah dapat menghilangkan rasa gotong royong. Ya, sekarang memang sudah jarang sekali kita lihat di masyarakat kita di dalam gotong royong, misalnya membangun pos ronda, ya, paling hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian muncul egoisme di masyarakat. Nah, saling tidak peduli satu sama lain. Nah, ini dampak negatifnya. Kemudian pengaruh globalisasi di bidang budaya. Pengaruhnya antara lain mudahnya budaya asing masuk. Nah, ya, ini banyak sekali budaya-budaya asing yang mulai masuk ke Indonesia. Ada budaya dari Korea, ya, Jepang, ya, banyak sekali. Nah, dan mulai diadopsinya model-model pakaian dari luar negeri. Ya, kita merasa bangga dengan pakaian-pakaian model-model luar negeri. Nah, itu sangat disayangkan. Kemudian banyak imigrasi. Ya, itu banyak sekali orang-orang asing yang datang ke Indonesia dengan mudahnya untuk mencari pekerjaan, dan itu dapat merubah kebudayaan kita karena kita bisa terpengaruh oleh budaya mereka. Terus terjadinya pertukaran budaya internasional. Nah, ini ya. Jadi ini dengan adanya globalisasi kita lebih mudah juga untuk melakukan pertukaran budaya. Dan dampak negatifnya, ya, itu antara lain kita mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Nah, yang tadi sudah Bapak bilang, karena banyaknya imigrasi, nah, kita mudah terpengaruh tuh dengan budaya-budaya barat. Kemudian dan hilangnya budaya-budaya tradisional secara perlahan-lahan. Ya. Sekarang bisa kita lihat, ya, orang sudah tidak berminat dalam arti menyukai pakaian-pakaian daerah. Paling pakaian-pakaian daerah itu hanya digunakan dalam acara-acara tertentu. Ya, makanya kita jika misalnya ada kegiatan-kegiatan yang untuk melestarikan budaya-budaya tradisional, mari kita harus ikut berperan aktif, ya, agar budaya-budaya tradisional tidak hilang dan tergeser atau terpengaruh oleh budaya-budaya dari barat. Kemudian pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Pengaruhnya antara lain terbukanya pasar internasional. Ya, bisa kita tahu sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi online. Ya, itu pasar internasional banyak sekali. Kemudian terciptanya bisnis e-commerce dan terciptanya mesin-mesin canggih untuk menunjang proses produksi. Nah, sekarang banyak sekali tercipta mesin-mesin canggih, ya, untuk menunjang proses produksi. Ya, banyak sekarang bisa kita lihat di dalam pembuatan makanan saja sudah ada mesin-mesin yang canggih. Ya, bahkan sekarang pabrik-pabrik itu sudah menggunakan robot, sistem robot. Kemudian dampak negatifnya juga ada, yaitu terhambatnya industri lokal.
Kenapa terhambatnya industri lokal? Karena kalau industri lokal itu biasanya untuk membeli suatu barang-barang yang canggih, ya yang tadi yang mesin-mesin canggih, itu mereka tidak mampu ya, karena biasanya kalau industri lokal itu mereka menggunakan biaya sendiri ya, industri lokal. Kemudian kegiatan impor melebihi kegiatan ekspor. Nah, seperti Indonesia banyak sekali barang-barang yang dari Cina. Nah, dari Cina barang banyak sekali yang dijual di Indonesia. Nah, sedangkan kita untuk mengirim barang ke luar negeri itu lebih sedikit daripada kita mengimpor. Kemudian terjadinya kesenjangan sosial yang meningkat. Nah, tadi karena banyak sekali yang tadi kita bahas ya, ada perusahaan-perusahaan yang mempunyai keuangan yang baik, mereka bisa membeli mesin-mesin canggih dan makin banyak produksinya, dan industri lokal akan kalah yang tadi Bapak bilang. Nah, ini yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin meningkat. Kemudian gaya hidup westernisasi, yaitu gaya hidup yang meniru gaya kebarat-baratan. Nah, jadi meniru gaya budaya barat. Banyak sekali sekarang. Mudah-mudahan di antara kalian tidak ada ya yang suka meniru gaya kebarat-baratan. Nah, faktor yang mempengaruhi keberagaman sosial di Indonesia antara lain, yang pertama adalah keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, biasanya kalau orang yang kreatif, nah itu dapat mempengaruhi perekonomian untuk kesejahteraan dirinya. Ya, jadi beda sama orang yang tidak kreatif atau terampil, tidak berinovasi. Nah, itu beda pasti. Nah, tingkat pendidikan. Ya. Tingkat pendidikan itu juga mempengaruhi keberagaman ekonomi. Kenapa? Yang tadi Bapak bilang. Kalau kalian pendidikannya tinggi, ya, apalagi lulusan dari luar negeri, itu pasti penghasilannya beda ya dengan orang yang hanya lulusan misalnya SMP ya atau SMA. Ya, makanya Bapak berharap kalian itu dapat terus meningkatkan pengetahuan kalian ya, terutama meningkatkan kesejahteraan di dalam keluarga kalian. Dengan apa? Dengan terus belajar sampai kalian meraih tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Yang ketiga adalah kerja keras. Nah, tadi Bapak bilang, kita jangan bermalas-malasan. Kita harus kerja keras. Seperti kalian, ya. Untuk meraih prestasi dan cita-citamu, kamu harus kerja keras, terutama di dalam belajarmu, ya, agar kalian tadi dapat memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan keluarga kalian. Kemudian, nah ini ada lagi yang mempengaruhi keberagaman ekonomi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kalau kalian tidak mau belajar,
ya kalian pasti akan kalah ya dengan orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Nah, nanti kalian jangan sampai kalian kalah dengan orang-orang asing ya. Mereka mungkin di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lebih maju, tapi kita juga bisa mengikutinya. Seperti sekarang, Bapak bangga sama kalian ya. Kalian sudah bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam apa? Kegiatan pembelajaran. Ya, dulu kita mungkin tidak pernah terbayang menggunakan namanya laptop ya di SD itu. Tapi sekarang kalian sudah mulai bisa menggunakan laptop, menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, itu Bapak bangga sama kalian ya. Sekarang dari SD kalian sudah bisa belajar dan mengetahui pengetahuan-pengetahuan di bidang teknologi. Jadi nanti kalian terus asah kemampuan kalian agar kalian dapat mengikuti perkembangan teknologi. Terima kasih. Ya, ternyata pembelajaran kita sudah selesai. Nah, Bapak mengucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah mau mendengarkan penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan dapat kalian pahami. Dan kalian nanti kerjakan tugas yang Bapak berikan di classroom. Sampai bertemu lagi di pembelajaran PPKN selanjutnya. Jaga terus kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.